Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan suatu obat yang bekerja pada sistem imun. Salah satunya yaitu obat ketorolac. Perkenalkan, saya Pikiran Senrata. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang definisi obat. Ketorolac merupakan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug, yang dimana memiliki efek analgesik kuat disertai aktivitas antiinflamasi sedang. Obat ini sudah digunakan sejak tahun 1990 dan merupakan NSAID parenteral yang diindikasikan untuk mengatasi nyeri pasca operasi. Selanjutnya adalah nama obat. Ada dua secara generik dan nama dagang. Secara generik disebut sebagai obat ketorolac itu sendiri. Dan sebagai nama dagang atau nama paten, ada beberapa obatnya seperti obat dolac, obat erpain, obat ibuprofen, obat Varpain 30, obat ketoflam, obat ketorolac trometamol, obat ketosik, obat toramin, obat torasik, dan ada juga obat ketorolac trometamin. Selanjutnya adalah bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan ketorolac ini ada bermacam-macam. Ada yang tablet, ada yang ampul, dan ada juga yang injeksi. Namun yang membedakan juga ini adalah bentuk dan sediaan obat ini yaitu dosisnya, di mana setiap obat ketorolac mengandung dosis yang berbeda-beda, mulai dari 10 mg per ml, 15 mg per ml, dan juga ada yang 30 mg per ml. Dan itu tersedia dalam 3 bentuk, yaitu tablet, ampul, dan juga injeksi. Perkenalkan, nama saya Teofila Josephine Weno. Saat ini saya akan menjelaskan tentang golongan dan klasifikasi obat ketorolac. Ketorolac adalah obat anti nyeri, obat analgetik, dan golongan obat non-steroida anti-inflammatory drug atau NSAID. Digunakan untuk mengatasi nyeri berat pada pasien luka bakar, sebelum atau sesudah prosedur medis, atau setelah operasi, yang bekerja dengan memblok produksi substansi alami tubuh yang menyebabkan inflamasi. Perkenalkan, nama saya Tania Priscilla. Di sini saya akan membahas mengenai indikasi dan kontraindikasi dari ketorolac. Indikasinya yaitu untuk penata laksanaan jangka pendek terhadap nyeri akut sedang sampai berat setelah prosedur pembedahan. Durasi total ketorolac tidak boleh lebih dari 5 hari. Kontraindikasinya yaitu ulcus pepticum, bronkospasme, alergi rinitis, dan urtikaria karena asetosal. Hipersensitif terhadap ketorolac, gangguan ginjal atau hati derajat berat, anak di bawah umur 16 tahun, dan juga risiko pendarahan yang tinggi. Terdapat juga contoh dari ketorolac, yaitu ketorolac trometamin. Indikasi dan kontraindikasinya adalah sebagai berikut. Indikasinya, penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang dengan menggunakan tablet, penanganan jangka pendek untuk nyeri akut pasca bedah yang sedang hingga berat dengan injeksi. Kontraindikasinya yaitu anak usia di bawah 16 tahun, gangguan fungsi ginjal sedang sampai berat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresia Julendirenya-An. Di sini saya akan menjelaskan efek samping dari obat ketorolac. Ketorolac menghambat agregasi trombosit atau pengentalan atau juga penggumpalan darah dan memperpanjang waktu perdarahan, sehingga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang memiliki risiko perdarahan pasca bedah karena akan membuat perdarahan yang berlebihan. Pemberian jangka panjang dapat menimbulkan toksisitas ginjal atau papillary necrosis, ulcerasi saluran cerna, perdarahan, dan perforasi. Karena eliminasinya di ginjal, ketorolac dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit ginjal.
Ketorolak juga dikontraindikasikan pada pasien dengan alergi terhadap aspirin atau golongan non-steroidal anti-inflammatory drug. Saya Oktivian Putri Yaugeri, saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik obat ketorolak. Farmakodinamik, ketorolak merupakan analgetik poten yang termasuk golongan antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek antiinflamasi sedang yang bekerja dengan cara menghambat enzim sikloosigenase atau COX non-selektif. Pada sistem hematologi, ketorolak dapat menghambat agregasi trombosit dan dapat memperpanjang waktu perdarahan karena ketorolak lebih banyak menghambat COX-1 dibanding COX-2. Farmakokinetik obat ketorolak diabsorpsi cepat dengan bioavailabilitas berkisar antara 80-100% setelah pemberian oral. Dalam pemberian rute parental maupun oral hampir sama, yaitu diabsorpsi sekitar 100%. Walaupun ada pengaruh makanan yang dapat menurunkan absorpsi pada saluran gastrointestinal, dapat menurun pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal, dan juga pada pasien dengan usia lanjut. Distribusinya melintasi plasenta dan memasuki ASI. Metabolisme mengalami konjugasi dengan asam glukoronat, hidroksilasi di hati, dan ekskresinya melalui urin 90% sebagai obat tidak berubah. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Noni Malena Lase. Saya akan membahas tentang dosis dan cara pemberian obat. Dosis oral ketorolak tablet dianjurkan untuk pasien dengan dosis 10 mg tiap 4-6 jam. Tidak boleh melebihi 40 mg per hari. Karena interval dosis misalnya 6-8 jam hanya disarankan untuk pasien yang lanjut usia saja. Dan juga obat ini dikontraindikasikan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal sedang sampai berat. Sedangkan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal ringan dapat menerima dosis ini, tetapi kondisi ginjalnya harus tetap dipantau ketat. Baik, selanjutnya macam-macam rute pemberian obat. Pertama, per oral. Dosis yang diberikan untuk per oral dapat diberikan dengan dosis 20 mg dengan maksimal 40 mg setiap hari dan durasi maksimal 5 hari. Untuk IV ataupun IM, dosis dapat diberikan sebanyak 10 mg atau setiap 2 jam pada periode awal pasca operasi jika memang diperlukan. Maksimal pemberian 90 mg setiap hari. Kemudian untuk mata. Untuk pasien konjungtivitis alergi musiman dapat diberikan dengan dosis 0,5%. Untuk pasien profilaksis dapat diberikan dosis 0,5% dan untuk dosis 0,45% dapat diberikan kepada pasien jika memang diperlukan. Kemudian yang rute hidung. Untuk pasien nyeri sedang sampai berat, berikan 1 semprotan untuk setiap lubang dengan maksimal pemberian 126 mg setiap hari. Sedangkan untuk yang berat badannya 50 kg dapat diberikan 1 semprotan hanya dalam 1 lubang hidung dengan maksimal pemberian 63 mg setiap hari. Kemudian profilaksis oftalmik dan okular pasca operasi. Untuk dosis 0,5%, berikan 1 tetes ke mata yang terkena 4 kali sehari mulai 24 jam setelah operasi mata. Untuk dosis 0,45%, berikan 1 tetes ke mata yang terkena penawaran mulai dari 24 jam sebelum operasi okular sampai hari operasi. Dan yang terakhir untuk dosis 0,4%, berikan 1 tetes ke mata yang terkena 4 kali sehari sesuai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu nyeri mulut. Untuk pasien dewasa, berikan dosis 20 mg setiap 4-6 jam. Sedangkan untuk pasien yang berat badannya kurang dari 50 kg dan juga pasien lansia, berikan sebanyak 10 mg setiap 4-6 jam.
dengan maksimal pemberian 40 mg setiap hari. Berikutnya adalah nyeri parental. Nyeri parental ada dua, yaitu dewasa dan lansia. Untuk dosis dewasa itu sedang hingga berat, awalnya 10 mg diikuti sampai 10 mg sampai 30 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan pasien. Lalu untuk maksimalnya itu 90 mg sampai 1 mg setiap hari. Nah, untuk yang berat badannya kurang dari 50 kg, maka kurangi dosisnya. Maksimal itu cuma 60 mg setiap hari. Durasi maksimumnya itu cuma 2 hari saja. Nah, untuk lansianya, mulailah dengan dosis efektif terendah untuk durasi sesingkat mungkin. Maksimal ini 60 mg setiap hari. Nursing consideration. Pasien yang menggunakan tablet ketorolak untuk mengurangi sakit perut, tablet ketorolak harus dikonsumsi bersama makanan atau dengan antacid. Diminum dengan segelas air penuh. Jangan berbaring selama sekitar 15 hingga 30 menit setelah meminumnya. Ini untuk membantu mencegah iritasi yang dapat menyebabkan masalah dengan menelan. Pasien yang menggunakan injeksi ketorolak. Obat-obatan yang diberikan dengan injeksi kadang-kadang digunakan di rumah. Dan profesional perawatan kesehatan Anda akan mengajari Anda cara pemberian suntikan. Dan pastikan Anda mengerti bagaimana obat itu disuntikan. Obat ini juga tidak boleh digunakan lebih dari 5 hari. Penggunaan terlalu banyak dapat mengakibatkan peningkatan kemungkinan efek yang tidak diinginkan, terutama pada pasien usia lanjut. Ketorolak digunakan hanya ketika diperintahkan oleh dokter Anda untuk mengobati jenis rasa sakit tertentu. Karena risiko efek samping yang serius, jangan menyimpan ketorolak sisa untuk digunakan di masa depan dan jangan membaginya dengan orang lain. Saya Putri Sri Jun Victory Sega akan menjelaskan mengenai indeks keamanan dan kehamilan dari obat ketorolak. Jadi, obat ketorolak termasuk dalam kategori C, di mana penelitian pada binatang percobaan menunjukkan efek samping terhadap janin, dan tidak ada penelitian terkontrol pada wanita atau belum ada penelitian pada wanita hamil atau binatang percobaan. Jadi, obat ini hanya dapat diberikan jika manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko yang mungkin timbul pada janin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu special precaution. Pada bagian ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu pasien dengan penyakit radang, adanya gangguan koagulasi, adanya peningkatan risiko perdarahan gastrointestinal, dan yang terpenting adalah berat badan pasien itu rendah dari 50 kg. Dan yang terakhir adanya penggunaan kortikosteroid, antikoagulan, dan ACE inhibitor secara bersamaan. Sekian presentasi dari kami, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua tentang obat ketorolak. Kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.